Bagaimana mencegah kehancuran suatu bangsa? Sejarah selalu menjadi cermin bagi peradaban. Bangsa-bangsa besar yang pernah berdiri megah pada masanya, kini hanya tinggal cerita, runtuh oleh sebab-sebab yang kerap lahir dari dalam diri mereka sendiri. Bukan semata karena musuh dari luar, melainkan karena rapuhnya pondasi moral, hilangnya persatuan, dan lemahnya keadilan di tengah masyarakat. Maka, mencegah kehancuran suatu bangsa bukanlah perkara kecil, melainkan tugas bersama yang menyangkut seluruh sendi kehidupan. 1. Menegakkan moral dan akhlak. Bangsa yang berpegang pada nilai-nilai moral dan akhlak akan lebih tahan terhadap gunjangan zaman. Rusaknya akhlak menjadi awal kehancuran. Ketika kejujuran digantikan dengan tipu daya, amanah digantikan dengan pengkhianatan, dan kepemimpinan hanya dijadikan alat meraup keuntungan pribadi, maka semua harus sadar bahwa pendidikan moral, agama, dan budaya luhur harus diletakkan sebagai pondasi utama dalam membangun bangsa. 2. Menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Sejarah menunjukkan bangsa yang terpecah belah mudah ditundukkan. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan pandangan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Justru keberagaman adalah kekayaan yang menguatkan. Menjaga persatuan berarti mengedepankan dialog, musyawarah, dan sikap saling menghormati. Lihat tanda-tanda pecah belah yang ada dan segera pertemukan semua yang terlibat pecah belah untuk dipersatukan kembali dalam dialog yang kondusif dan jangan biarkan suasana pecah belah terus membesar dan meluas. Keadilan sebagai pilar utama. Ketidakadilan adalah racun bagi sebuah bangsa. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka lahirlah ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Sebaliknya, ketika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, rakyat akan merasakan perlindungan dan kepercayaan pun tumbuh. Semua manusia dalam sebuah bangsa memiliki peran dalam kehidupan berbangsa, sehingga semua harus mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Mengelola kekayaan alam dan sumber daya dengan bijak. Kekayaan alam dan harta bangsa adalah amanah untuk kemakmuran bersama. Jika dikuasai oleh segelintir orang dan dipamerkan untuk kepentingan pribadi, maka akan lahirlah kesenjangan sosial, iri hati, dan konflik. Namun bila dikelola untuk kesejahteraan bersama, ia menjadi perekat dan sumber kemakmuran. Semua harus menggunakan kekayaan alam untuk kemakmuran bersama dengan peran masing-masing pada keahlian yang berbeda-beda. Melahirkan generasi berilmu dan berkarakter. Bangsa yang tidak memperhatikan pendidikan akan tertinggal. Ilmu adalah cahaya, sedangkan karakter adalah kendali. Generasi muda yang cerdas namun tanpa akhlak dapat menghancurkan diri sendiri, sementara generasi yang berakhlak tanpa ilmu akan tertindas karena kebodohan mengelola alam. Keduanya harus dibangun seimbang agar lahir pemimpin masa depan yang mampu menjaga bangsa. Waspada terhadap tipu daya musuh. Bangsa yang lengah mudah dipecah melalui propaganda, adu domba, atau penjajahan gaya baru yang merampas ekonomi dan budaya. Kewaspadaan dan kemandirian harus dijaga tanpa menutup diri dari kerjasama global yang sehat. Penutup, kehancuran suatu bangsa bukanlah takdir yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kelalaian dalam menjaga nilai moral kebaikan, keadilan, dan persatuan. Mencegahnya berarti bekerja sama dari pemimpin hingga rakyat kecil, menegakkan moral, menjaga persaudaraan, dan menunaikan amanah dengan jujur. Bangsa yang bersatu, berakhlak, dan adil akan berdiri kokoh menghadapi segala badai zaman.